Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Allah. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GB Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu di sesi yang pertama di ibadah Jumat Agung. Terima kasih buat semua para pelayan-pelayan PJ dan semua tim Excellent Worshipper. Mari tepuk tangan dulu para pelayan-pelayan yang luar biasa. Bahkan para pelayan banyak berdiri di belakang. Mereka mau untuk jemaat yang duduk, pelayan berdiri. Karena memang itulah pelayan Tuhan, berkorban. Hari ini kita akan belajar bagaimana makna kematian Kristus bagi kita. Supaya setiap kita menghormati akan kematiannya. Supaya kita mendalami betapa besar kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi untuk selamat ke sorga itu bukan perbuatan baik. Bukan usaha manusia. Tapi usaha Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Makanya kalau kita menerima kematiannya, kita memperoleh keselamatan. Kalau kita menerima salibnya, kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya engkau percaya kalau engkau sudah menerima darah Yesus, namamu sudah ada di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Kapanpun engkau datang ke sorga, kapanpun engkau dipanggil Tuhan, kapanpun Tuhan datang, don't worry. Keselamatan milik orang yang percaya padanya. Kepastian keselamatan jelas ada. Yohanes 10:28 dikatakan ada kepastian. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Kita akan belajar dari Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Makna kematian Kristus. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama makna kematiannya adalah kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Katakan sama-sama, memperdamaikan saya dengan Allah. 1, 2 ya. Manusia adalah sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik. Sejak itu ada namanya dosa keturunan. Sejak itu manusia semuanya berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi Adam yang kedua adalah Tuhan Yesus. Kelahiran Adam yang kedua Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus. Semua dosa itu dihapuskan. Semua dosa itu ditiadakan. Makanya dengan lahirnya Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya lahir. Tapi puncak daripada kemenangannya adalah darahnya tercurah. Seharusnya perayaan Paskah itu jauh lebih meriah daripada perayaan Natal. Karena kalau Yesus aja lahir tidak mati, tidak ada penumpahan darah, sia-sia ibadah kita. Bahkan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia ibadah kita. Saya berdoa untuk tahun depan kita akan adanya namanya ibadah malam Getsemani. Untuk tahun depan. Supaya Kamis malam kita mengingat peristiwa di Taman Getsemani. Bagaimana dia menyerahkan dengan rela untuk disalibkan. Saudara, ayat ini jelas berkata, dulunya kita orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jangan pernah menghakimi siapapun. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Jangan ambil posisi Tuhan. Kalau saudara menghakimi, saudara mengambil posisi Tuhan.
Hanya Tuhan yang berhak menghakimi siapapun. Dosa di akhir zaman paling banyak adalah menghakimi. Buang jauh-jauh di hatimu. Sebalok di mata kita, kita nggak lihat kesalahan kita. Sedikit kesalahan orang kita besar-besarkan. Mari kita sadar bahwa kita yang dulunya jauh dari Allah, lewat salib kita dekat. Dulunya kita terpisah, ada tabir yang memisahkan. Sejak darah Yesus, maka bait suci Allah itu, tabir itu terbelah. Bait Allah itu ada ruang halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, 3 ruangan. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ada tabir pemisah. Dan yang boleh masuk di situ hanya imam-imam yang tidak berdosa. Kalau dia berdosa, dia mati dalam bait Allah. Tetapi syukur kepada Allah, oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita diperdamaikan. Tabir itu terbelah, artinya kita boleh langsung kepada Allah. Dan saudara menjadi imam, tidak lagi perlu saudara berdoa melalui pendeta. Nggak perlu lagi berdoa melalui imam-imam lain. Nggak perlu minta pengampunan dosa lewat pendeta. Saudara punya akses langsung kepada Tuhan. Karena darahnya itu membuat saudara menjadi begitu dekat dengan Allah. Makanya kita hormati kematiannya, kita imani bahwa saya telah diperdamaikan. Dulu jauh dari Allah menjadi dekat. Dulu saya orang berdosa, sekarang saya hidup dalam kebenaran. Mari sama-sama kita menghormati kematiannya. Dia memperdamaikan kita dengan harga yang mahal, darahnya, nyawanya. Makanya saudara bukan dibeli dengan barang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Harga hidupmu bukan seharga emas yang 1 kilogram. Harga hidupmu bukan uang 1 triliun. Harga hidupmu bukan seharga dunia ini. Hidupmu seharga darah Yesus. Hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dia menebus engkau dengan darahnya. Kalau seseorang mau menebus sesuatu dengan darah dan nyawa, itu artinya karena berharga. Tahukah saudara betapa berharganya hidupmu? Hargai hidupmu. Betapa berharga hidupmu. Makanya dia berkata kepada kita, engkau mulia di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Abaikan kata-kata orang yang merendahkan engkau. Buang kata-kata orang beracun. Tandai mulut-mulut beracun. Tandai orang-orang negatif. Jauhi. Jangan dekati orang-orang beracun. Orang-orang negatif. Orang-orang yang gak senang lihat engkau senang. Orang yang senang kalau lihat engkau susah. Jauhi orang seperti ini. Orang-orang yang kelihatan baik di depanmu, di belakangmu engkau digosipi. Jauhi orang seperti ini. Jangan dekat dengan orang yang munafik, yang berpura-pura baik di depanmu, di belakangmu dicucuknya hidupmu. Pengkhianat ke Yudas Iskariot penjahat zaman ini banyak. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Bagaimanapun hidupmu, bagaimanapun hancurnya, bagaimanapun dosa yang begitu banyak dalam hidupmu. Dia berkata, aku mengasihimu. Dengan kasih Allah yang sangat sempurna, kasih Allah yang rela memberikan nyawanya kepada setiap manusia yang berdosa. Ingat, Tuhan mati bukan hanya untuk orang Kristen. Dia mati untuk semua manusia. Dia mati untuk semua orang yang berdosa. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar hari ini. Betapa kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Pada ayat yang ke-22 dikatakan. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah. Dan tak bercacat di hadapannya. Berarti oleh darah Yesus kita tidak bercacat lagi. Tidak bercelah. Saudara tidak bisa hidupmu sempurna dengan perbuatanmu. Tidak ada yang sempurna dengan perbuatan. Tidak ada orang yang bisa selamat dengan usaha. Tidak ada orang yang bisa selamat dengan perbuatan baik. Tetapi kita dijadikannya tidak bercacat, tidak bercelah. Kenapa? Oleh darah Yesus engkau menjadi sempurna di mata Yesus. Kalau engkau punya darah Yesus, engkau sempurna.
Kesempurnaanmu bukan karena perbuatan baikmu. Kesempurnaan saya bukan karena saya pendeta, gembala, sekolah teologi. Kemudian saya baca Alkitab tiap hari. Saya berdoa setengah jam tiap hari. Saya terus berbuat baik. Tidak, perbuatan baik saya tidak pernah membuat saya sempurna. Hanya oleh kasih karunia Allah. Hanya oleh darah Yesus aku sempurna. Sehingga layak memegahkan diri saya. Saya tidak berasa lebih baik dari saudara. Saudara pun jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih rohani. Jangan merasa lebih berkenan. Jangan merasa gereja Bethel ini lebih baik dari gereja lain. Tuhan tidak mengenal merek gereja. Karena gereja itu kita, bukan merek, bukan gedungnya. Kitalah gerejanya. Oleh karena itu sadarilah bahwa kematiannya memperdamaikanmu. Sekarang engkau bersyukur lewat salib Yesus. Dulu kita yang jauh, sekarang menjadi dekat kepada Allah. Tidak bercacat celah. Tidak. Jangan bilang, oh sempurna kali dia. Jangan lihat orang dari jauh. Dari dekat nampak boroknya semua. Jangan lihat saya dari jauh. Dari dekat saudara tahu kelemahan saya. Sayalah yang tahu kelemahan saya. Makanya saya nggak mau menghakimi orang. Kenapa? Karena saya tahu banyak kelemahanku. Banyak kekuranganku. Semuanya oleh karena kasih karunia kita diperdamaikan. Bahkan dikatakan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dengan perbuatan baikmu engkau tidak ada cacat. Coba cek-cek dalam hidupmu. Pasti ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Tidak akan mungkin kau masuk surga dengan hukum Taurat. Kalau dengan hukum Taurat artinya dengan perbuatan, dengan usaha-usaha. Tidak akan bisa. Tapi kasih karunia tidak memudahkan kita berbuat dosa. Kasih karunia justru membuat kita semakin mengenal Allah. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Sama-sama kita baca Roma 5 ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-10. 1-2 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan di Alkitab jelas ada kata pasti. Ayat 9 ada kata pasti. Ayat 10 ada kata pasti. Jadi kalau saudara ditanya orang kira-kira kalau meninggal dunia. Jawab pasti ke sorga. Kenapa kita bilang pasti ke sorga? Apakah sudah sempurna? Tidak. Karena ukuran ke sorga bukanlah perbuatan baik. Ukuran ke sorga bukanlah usaha kita. Ukuran ke sorga adalah darah Yesus. Maka Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang ke sorga dengan sekolah teologi. Tidak ada ke sorga dengan menjadi pendeta dan gembala. Tidak ada yang ke sorga dengan perbuatan baik. Satu-satunya jalan orang ke sorga adalah hanya salib Yesus oleh darah Yesus. Maka inilah tugas yang mulia menyampaikan keselamatan ke ujung-ujung bumi. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, ia diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Lihat kasih-Nya luar biasa. Pada ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, Yesus mati di kayu salib bukan saat kita baik. Tapi saat kita berdosa, dia mati di kayu salib. Itu luar biasa. Saudara kalau mengasihi orang yang baik kepadamu itu biasa. Tapi kalau saudara tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, itu luar biasa. Itulah anak Tuhan. Tanda anak Tuhan Matius 5, 44, 45. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau itu gak ada padamu, engkau bukan anak Bapa di sorga. Anak Bapa di sorga itu memberkati musuh. Memberi makan terus. Kalau masih ada dendam di hatimu, izinkan Tuhan mengangkat semua dendammu. Biarkan Tuhan
yang membalas segalanya. Bukan hak kita untuk membalas. Bahkan di hati kita pun jangan ada niat membalas. Maunya dia kecelakaan, maunya dia mati, maunya dia sakit, maunya hancur ekonominya. Don't do it. Karena anak Bapa itu tandanya jelas. Matius 5:44-45. Jelas perbedaan anak dunia dengan anak Bapa, yaitu memberkati musuh. Saya tahu di hatimu ada orang-orang yang jahat padamu. Ada orang yang suka dengan engkau makin bagus. Ada orang yang sengaja berbuat jahat kepadamu. Tapi berkatilah dia. Karena engkau anak Bapa di sorga. Amin. Saudara yang saya kasihi. Makanya ayat ini begitu jelas, kita diperdamaikan oleh kematiannya. Memperdamaikan seluruh dosa manusia ini. Memperdamaikan seluruh kejahatan manusia ini di kayu salib. Dia mengampuni manusia sekali untuk selama-lamanya. Mengampuni dosa manusia yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan Yesus hanya mati sekali, tidak akan pernah mati lagi. Mau sejahat apa manusia itu, sudah selesaikan sempurna sekali untuk selama-lamanya. Bahkan dia mengampuni dosamu. Ibrani 10 ayat 17 berkata, tidak mengingat-ingat dosamu. Ingat, kalau Bapa di sorga tidak ingat dosamu, kenapa engkau ingat dosamu? Itulah pekerjaan iblis. Saya aja udah yakin dosaku diampuni. Kadang-kadang masih diingatkan iblis lagi. Dulu kok begini, dulu kok begini. Itulah simbolis. Dan kalau ada juga di antara saudara yang suka mengingat dosa orang lain, itu pekerjaan siapa? Bolis, itu bahasa aslinya. Dari Baligi. Bilang sebelahnya, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Setelah ibadah Jumat Agung ini, kalau engkau pulang mengampuni. Jangan ingat-ingat, apalagi membesar-besarkan. Bilang sebelahnya, apalagi membesar-besarkan. Bilang sebelahnya, cerita aslinya kau gak tahu. Bilang sebelahnya, don't kepo. Don't kepo. Coba, apa yang kalian pikirkan kalau saya seperti ini? Pasti sebagian berpikir apa? Pak Gembala homo. Mencium. Padahal di sini ada kecoa, dia nggak tahu. Saudara nggak tahu semua ceritanya. Hanya lihat saya seperti ini. Kemudian dipoto. Itulah gosip. Dia tahu sikit. Dia hanya tahu 5%. 95% lagi ceritanya. Jangan menghakimi siapapun. Engkau tidak lebih baik dari orang lain. Engkau tidak lebih layak daripada orang lain. Ciri orang sombong gampang. Merasa lebih baik dari orang lain. Itulah sombong. Kalau saya merasa lebih baik dari bapak-bapak ibu, saya sombong di hadapan Tuhan. Saya sadar semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Masih ingat don't kepo? Jangan ingin tahu cerita orang lain. Apalagi mau sok tahu cerita istri orang lain. Istrimu aja udah repot kok ceritanya, saudara. Yang kedua, kita akan belajar sama-sama. Yang kedua adalah kematiannya mengalahkan iblis. Katakan sama-sama, kematiannya mengalahkan iblis. 1, 2 ya. Jadi iblis kalah. Kalau saudara lihat The Passion of Christ di film itu, ketika darah Tuhan Yesus tercurah, kepala ular itu diremukkan, dihancurkan. Jadi puncak kemenangan kita adalah darahnya tercurah. Makanya kematian adalah kemenangan. Kematian Yesus adalah kemenangan. Kematiannya adalah kemenangan. Kematiannya adalah kemenangan. Makanya dikatakan kita umat lebih dari pemenang. Kematiannya bukan kekalahan. Kematiannya adalah kemenangan. Makanya kita rayakan.
Makanya perayaan Jumat Agung. Jadi jangan datang kemari dipaksakan baju hitam. Boleh aja, bagus baju hitam. Saya juga baju hitam. Tapi jangan lagi di sini mengandung-ngandung. Nangis-nangis, bukan lagi nangis-nangis yang paling penting. Pertobatan hidup. Perubahan hidup. Maka saya katakan sama saudara, kematiannya itu adalah kemenangan. Puji Tuhan, haleluya, dia well done. Dia berkata selesai. Well done. Finish. Itu doaku. Beberapa kali terus aku berdoa. Saya mau seperti Yesus di kayu salib. Berkata, sudah selesai. Sudah selesai tugasku. Well done. Finishing well. Saya mau menikah dengan dia sampai mati. Berkali-kali mencoba untuk kami mau dipisahkan dengan cerita hidup. Tapi tekadku sama Tuhan. Aku mau menikahi istriku. Sampai mati. Memisahkan kami. Meskipun cerita pernikahan kami banyak. Pernikahanmu juga banyak ceritanya. Tapi satu tekad bagi kami berdua. Sampai maut memisahkan. Well done. Finish. Saya juga punya komitmen jadi gembala. Saya tidak mau disebut mantan gembala. Saya nggak mau disebut mantan pendeta. Lebih bagus kita dengar orang mantan preman, mantan pencopet, mantan pencuri. Jangan sebut sampai disebut saudara, oh ini lu mantan pelayan Tuhan. Jangan, alumni pelayan Tuhan. Jangan, alumni SMA boleh. Alumni kuliah boleh. Alumni TK, ada di sini yang alumni TK, reuni alumni TK. Udah usia 60 pun alumni TK. Aku yakin itu berarti zaman-zaman Belanda dia hebat sekali. Saya aja gak masuk TK. Tapi jangan sampai alumni pelayan. Nanti kau ceritakan sama anakmu, dulu mama pelayanan. Kapan mak? 30 tahun yang lalu. Semoga masih ada fotonya di dinding GB Pelita. Karena beberapa pelayan dipoto. Jangan mau alumni. Punya tekad sekali pelayanan sampai mati melayani Tuhan. Sekali jadi gembala sampai mati jadi gembala. Sekali murid Yesus sampai mati jadi murid Yesus. Oleh karena itu kita belajar bahwa kita sudah mengalahkan iblis. Bukan hanya Yesus yang mengalahkan iblis. Kita, kenapa kita? Oleh darah Yesus sudah ada pada kita. Jadi darah Yesus yang ada padamu, darah Yesus yang ada pada saya adalah memposisikan kita dipersatukan dengan Allah dan memperoleh kuasa dan kita mengalahkan iblis. Tapi iblis masih terus bekerja. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis kadang-kadang datang menyerang pikiran kita. Ingat, medan peperangan iblis adalah pikiran kita. Pikiran kita ini yang terus diintimidasinya. Dosamu yang lama, kau pasti gagal. Pernikahanmu pasti akan hancur. Anak-anakmu akan hancur. Masa depanmu akan hancur. Usahamu tidak akan berhasil. Disinilah medan peperangannya. Makanya banyaklah memikirkan firman Tuhan supaya kita menang. Saudara, maka dikatakan tunduk kepada Allah artinya turuti perintah Tuhan. Dan lawan iblis. Kalau iblis memulai menipu kita, lawan dia dengan kebenaran firman Allah. Coba lihat Yesus ketika dicobai. Untuk dia disuruh menerjunkan dirinya dari atas bukit. Dia berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia melawan dengan kebenaran firman Allah. Melawan iblis dengan kebenaran firman Allah. Kalau ada godaan dalam pikiranmu, ayo berzina. Ada pikiranmu lawan, anak Allah itu kudus. Anak Allah itu hidup benar. Anak Allah itu setia dengan pernikahan. Anak Allah itu komitmen dengan pernikahan. Aku mau hidup benar. Setiap ada kata-kata iblis, balikkan dengan kata-kata firman. Makanya firman Tuhan renungkan siang dan malam. Supaya ada senjatamu, ada pelurumu. Kalau diingatkan, oh kau dulu begini.
Katakan sama dia, saya sudah selesaikan, saya sudah mengaku dengan darah Yesus dosaku yang dulu telah diampuni. Dosaku yang dulu telah dilupakan Tuhan. Aku berkenan di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu berkeliling-keliling seperti ini, berkeliling-keliling. Berkeliling ke sini, namanya iblis. Terus berkeliling-keliling, mencari apa? Bilang sama-sama, mencari mangsa. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira cocok nggak jadi mangsa? Mencari mangsa, berkeliling-keliling mencari mangsa. Seperti apa dikatakan dia? Singa yang mengaung-ngaung, singa yang mengaung-ngaung, singa yang mengaung-ngaung, saudara. Saudaraku yang saya kasihi, itulah iblis. Tapi dia singa ompong. Yesus adalah singa dari Yehuda. Singa ompong dia hanya bisa menjilat-jilat kita. Dalam kitab Ibrani 2 ayat 14, itu ayat pertama harusnya tadi dibaca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis telah mengalahkan, Yesus telah mengalahkan iblis. Jadi iblis telah kalah, posisinya telah kalah. Bisa dibilang iblis sudah gak ada apa-apanya. Jangan pikirkan iblis itu hebat. Iblis gak ada apa-apanya. Pekerjaan iblis adalah mengintimidasi. Pekerjaan iblis adalah membohongi. Yohanes 8 ayat 44 adalah, iblis adalah bapa pendusta. Dia adalah mendustai kita. Supaya kita gak percaya bahwa kita telah diampuni. Supaya kita gak percaya bahwa kita menang. Supaya kita gak percaya bahwa kita bisa. Maka kerja iblis adalah berkeliling mencari mangsa. Mencari siapa? Mencari orang yang tidak punya senjata firman Allah. Mencari orang yang kosong. Makanya di Alkitab dibilang kalau rumahmu kosong, 7 roh jahat akan datang menguasaimu. Jangan biarkan kosong dengan firman Allah. Isi sebanyak mungkin dengan firman Allah. Isi sebanyak mungkin dengan firman Allah. Kalaupun iblis datang, dia mengaung-ngaung. Artinya apa? Dia hanya aungannya aja, tapi giginya udah gak ada lagi. Gak ada kemampuannya untuk menggigit. Ibarat ular gak ada bisa. Dia gak punya power lagi. Oleh kenapa? Darah Yesus sempurna dalam dirimu. Sehingga saudara percaya kalau ada orang kerasukan setan, engkau berhak berkata, dalam nama Yesus keluar. Sehingga engkau tidak perlu memanggil pendeta, engkau gak perlu memanggil orang lain. Dalam dirimu sendiri engkau bisa berkata, hai iblis, aku perintahkan, tinggalkan orang ini, keluar dari tempat ini. Mana tahu di tempatmu, di rumahmu ada ritual-ritual. Orang itu akhirnya kerasukan setan. Ada dirimu, engkau punya senjata. Ayat ini jelas berkata, oleh salibnya iblis telah dikalahkan. Engkau berhak berkata, dalam nama Yesus keluar. Coba sama-sama katakan, dalam nama Yesus keluar. Tapi jangan pula pas mertuamu datang. Pas mertuamu tokok pintu di depan, saudara doa peperangan sama iblis, kemudian kau bilang dalam nama Yesus keluar. Mertuamu pula di luar. Dia bilang, kau anak Tuhan, kau suruh aku keluar. Ingat, musuhmu bukanlah darah dan daging. Musuh kita roh-roh jahat yang di udara. Manusia enggak musuh kita. Istriku enggak musuhku. Anak-anakku enggak musuhku. Bahkan yang memukul aku tidak musuhku. Yang memfitnah aku pun tidak musuhku. Sebenarnya musuh kita roh-roh jahat di udara. Yang berkeliaran, yang terus ingin membohongi kita. Yang ingin terus mengintimidasi kita. Ingatlah, Tuhan sudah mengampuni segala dosamu. Enggak peduli dosa apa, dosa masa lalumu. Bahkan kalau ada yang bercerai di sini, jangan kau merasa enggak diampuni. Tidak ada dosa di Alkitab yang tidak diampuni. Merah seperti kermiji, putih seperti salju.
Jangan pernah menghakimi siapapun. Lihat Tuhan Yesus bertemu dengan 5 seorang wanita yang punya suami 5 coy. 5 istri aku aja punya suami 1 kayak aku. Kadang pening kepalanya, ya Tuhan. 1 aja udah susah, bayangkan kok 5. Tapi Yesus di sumur Yakub jam 12 siang bilang sama perempuan ini, yang ke-6 pun bukan suamimu. Perempuan itu bilang, hah kok tahu? Lu siapa? Kenalan dong. Tahu Yesus. Kok tahu? Yang ke-6 yang sekarang kau pakai pun tidak suamimu. Tapi Yesus bilang, pergilah. Kalau engkau minum dari sumur Yakub, engkau akan haus. Kalau engkau minum dari aku, engkau tidak akan haus. Apa yang terjadi? Maksudnya adalah, kalau engkau menikah yang ke-10 pun kau gak puas. Mengerti maksudnya? Yang kedua kau gak puas. Yang ketiga kau gak puas. Yang kelima kau gak puas. Buktinya kau tambah ke-6 kan? Maksud Tuhan, yang ke-10 pun kau gak puas. Maksud Tuhan, dunia gak bisa bikin puas. Uang gak bikin puas. Seks tidak bikin puas. Harta gak bikin puas. Khotbah saya seperti ini gak bikin puas. Gereja yang dibangun seperti ini gak membuat saya puas. Yang membuat puas di hatimu dan di hatiku hanya salib Yesus, kekasih hati kita. Dialah yang memberikan kepuasan yang sejati bagi kita. Makanya perempuan itu bertekad dan menginjili kota Samaria. Dan hampir 1 kota bertobat dengan seorang perempuan yang mengambil suami 6 orang. Lihat, Tuhan aja gak menghakimi orang seperti itu. Baru kau melihat orang menikah 2 kali, 3 kali, sok kali kau menghakimi. Please, pakai akal sehat. Kan itu lagi tren-tren. Akal sehat. Yesus aja gak menghakimi dia 26 loh. Kalau ada orang pernikahan kedua, ketiga, kenapa kau menghakimi? Udah baguskah dengan cara hidupmu? Ingat, biarlah hakim hanya Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Dan jangan pernah jadikan dirimu Tuhan. Kalau engkau menghakimi orang, berarti engkau menjadikan dirimu Tuhan. Saya mau pernikahan 10 kali pun saya gak mau hakimi. Saya hanya bilang, kalau Tuhan aja menerimamu, kenapa aku tidak menerimamu? Karena ingat, ceritanya kita gak tahu semua. Semua orang yang mengalami itu kan ada ceritanya. Tapi kita sok tahu. Intinya, biarlah Tuhan jadi hakim. Kita jangan pernah serahkan kepada Tuhan. Rendah hati aja. Saudara yang saya kasihi. Yang terakhir, kematiannya memampukan kita hidup bagi Allah. Kematiannya memampukan kita hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jumat Agung ini akan berarti bagi kita. Kalau kita berkata aku mati bagi dosa. Dan hidup bagi Allah. Katakan sama-sama, aku mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. 1, 2 ya. Aku mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Saudara, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ambil keputusan hari ini. Hidupmu bukan untuk dirimu lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Amin. Tinggalkan segala dosa-dosa. Kalau ada di sini anak-anak muda suka pornografi, tinggalkan. Bapak-bapak yang suka main mata dengan anak gadis, tinggalkan. Tinggalkan sifat-sifat genit. Sekarang kakek-kakek pun ada yang genit. Nenek-nenek pun ada yang genit. Bagaimana ceritanya kalau kakek genit ketemu dengan nenek genit? Lah terkatakan. Hidup bagi Allah.
Makanya Paulus bilang apa, Galatia 2:20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Saya rindu hari ini kita ambil keputusan hidup bagi Allah. Amin. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan gosip, tinggalkan fitnah, tinggalkan merasa lebih baik dari orang lain, tinggalkan kesombongan, tinggalkan menghakimi orang lain. Jangan suka evaluasi orang lain. Ini ciri-ciri orang yang ketinggalan. Dirimu aja banyak dievaluasi. Pernikahan kami aja banyak kami evaluasi. Ngapain ku urus-urus pernikahan orang? Ku evaluasi. Nggak usah. Anak-anakku aja banyak perlu ku evaluasi. Ngapain anak-anak orang yang perlu ku evaluasi? Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan berkata, aku mau mati terhadap dosa dan aku hidup bagi Allah. Karena salibmu